Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di Girindra, di sini bareng kita. Halo Mbak Previ. Hai, kita berbeda berapa jam, Dek? 7. 7. Berarti duluan aku ya. Iya. Kalau sekarang kebetulan di sini jam 4, berarti di sana jam 7. 9. Aku hitung-hitunganku fisik. Oke, jam 9 di sana. Masih morning banget ya. Di sana musim apa, Dek? Winter, masih musim dingin, tapi udah peralihan ke spring. Jadi ya udah mulai, langitnya sudah mulai cerah, tapi udaranya masih itulah, masih angin kenceng masih. Angin kenceng. Di Girindra ini adalah teman aku di dosen ya, Dek ya. Kita bareng di sekolah vokasi dan saat ini di Girin ini sedang menjalani program S3 ya. Sedang dalam program S3-nya di University of Essex. Di University of Essex di UK. Wow. Jadi kesibukannya sekarang apa nih? Kira-kira boleh ceritain nggak? Mulai datang kan baru aja ya, Dek ya. Baru ya kira-kira di akhir tahun kemarin baru mulai. Kesibukannya apa sekarang? Baru sampai November, harusnya Oktober ya, tapi karena ada masalah banyak, jadi akhirnya November. Terus jadi kebetulan programku itu integrated PhD gitu Kak. Jadi semasa 1 tahun pertama kita itu ikut ambil kelas anak-anak S2 gitu. Nah, iya, nanti 3 tahun selanjutnya tinggal research. Jadi enaknya ya nambah ilmu, terus nggak dari kosong gitu, tapi nggak enaknya jadi double karena kita harus ngerjain research plus ngerjain tugas-tugas dari kelas itu kayak essay dan lain-lain. Dan kalau nilainya di akhir nanti rata-ratanya nggak 65, itu kayak nggak bisa lanjut ke PhD gitu. Jadi gitu, jadi syaratnya ya? Ya. Oke, terus pulang kalau enggak jangan dong ya. Coy jangan dong. Karena sebenarnya drama juga loh ini. Kalau kita nanti tahu ceritanya di Girin ini, akhirnya ada pada momen ini tuh nanti kita akan mendengarkan ya suka dukanya menggapai PhD ya. Oke, jadi di sana kondisinya kalau terkait pandemi gimana, Dek? Kalau pandemi di sini lebih terkontrol, mungkin karena kayak vaksin lebih rata, terus orang-orang lebih aware gitu ya. Jadi ya sudah, kalau UK sendiri sih sudah boleh pakai masker tuh pilihan gitu. Terus sudah boleh ada kegiatan yang melibatkan orang banyak kayak konser, terus kuliah gitu-gitu. Itu udah boleh. Dan kemarin kamu perjalanan ke London juga. Sudah. Oke. Cuman memang orangnya pada sadar sih kalau aku lihat, karena kayak di kampus tuh nyediain tes apa sih? Gratis tuh antigen ya. Mereka anak-anak kampus tuh suka pada ngambil 1 kotak 2 kotak dibawa pulang dan rutin masing-masing gitu. Jadi kalau ada yang positif ya sudah secara sadar lapor atau isoman sendiri. Ya, isoman sendiri gitu. Jadi lebih terkontrol. Iya, terkontrolnya karena dari pihak-pihak pemerintah atau ya kampus dia provide alatnya ya. Terus dari mahasiswanya sendiri juga sadar untuk ya rutin untuk mengecek, nggak nunggu bergejala dulu, karena sekarang juga gejala nggak gejala tipis ya, Dek ya. Ya benar, atau positif. Nah, rutin ngecek, dikasih gratis ya alatnya ya sama pemerintah juga kok. Kalau ke apotek-apotek yang punya pemerintah itu kayak tinggal minta. Dikasih gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan ya. Kita availability alatnya tuh gratis dan banyak gitu. Dan banyak. Oke, nice. Berarti kamu nih di University of Essex itu di kota apa? Di kota Colchester. Emang agak nggak terkenal, saya tahu. Aku nanya loh ini. Colchester, oke. Colchester. Dia 1 jam dari London naik kereta. Sebenarnya enak sih, kayak kita dekat dari London gitu. Kayak Tembalangnya. Enggak juga ya? Kayak Bogor kali ya. Kayak Bogor buat Jakarta tuh Bogornya. Ya, kotanya kecil tapi biaya hidupnya ikut tinggi karena dia di samping ini. Oke. So sekarang Dek Giri tinggal di
kampus, asrama kampus atau ada tempat tinggal? Oh, ini student accommodation, Oke. tapi bukan punya kampus. Jadi kayak Oh. apa ya? Gimana ya, Sis? Kayak ya udah, jadi kayak memang student accommodation tapi Sudah ada. punya Swasta. luar swasta gitu. Soalnya kalau yang kampus tuh posisinya, jadi kotaku ini agak unik ya. Jarak antara kampus sama pusat kota jauh. Oke. Jadi harus milih mau tinggal dekat kampus atau dekat-dekat kota. Gitu. Dan aku memilih untuk tinggal dekat kota. Oke. Jadi sebenarnya opsinya banyak ya, tergantung kebutuhan kamu iya. juga ya. Jadi kayak kasarnya kampusku di Tembalang, aku tinggal di Peleburan gitu loh, biar dekat sama keramaian. Ya, berarti ya sebenarnya kalau di Tembalang, Tembalang jadi kalau di dekat kampus disediakan lah, kayak misalnya kayak asrama kampus memang, tapi kekurangannya dia jauh dari mungkin fasilitas publik yang atau perkotaan ya. Tapi jadi Degiri ini lebih memilih yang ya agak jauh dari kampus lah, tapi lebih dekat dengan fasilitas kota ya. Oke. Nah, di kali ini kita tuh, khususnya aku tuh masih pengen denger nih, perjalanan akhirnya Degiri itu jadi di kondisi sekarang, akhirnya keterima di University of Essex ini bukan hal yang lancar dan mudah ya kayaknya. Artinya, aduh, ups and down-nya tuh luar biasa, lama juga ya, Dek ya? Lumayan dalam arti sempat ganti-ganti tujuan ya, terus bagaimana mencari scholarship-nya, itu boleh nggak Dek ceritain gimana perjalanannya dari awal sampai akhirnya sekarang? Aduh, membuka luka lama. Luka lama yang happy ending. Oh iya, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Jadi dimulainya dari tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi waktu itu 2000, ya agak panjang ya, nggak apa-apa ya. No problem. Dari tahun 2018 kan diterima di Undip, terus 2019 baru 1 tahun memang, tapi terus dipanggil sama waktu itu Pak Rektor dan Pak Wakil Rektor, dipanggil semuanya dosen baru, terutama karena kami non-PNS. Jadi kan PU non-PNS itu kan pegawai milik Undip, jadi nggak perlu pakai syarat nunggu 1-2 tahun setelah itu kan, jadi kayak bisa langsung sekolah. Itu dikumpulkan, terus ini ada beasiswa dari Undip kalau mau S3 gitu, dan didorong, memang benar-benar didorong. Nah, kebetulan karena waktu itu ada peluang itu, jadi benar-benar langsung cari. Nah, kampus yang pertama kali jadi tujuan itu Wellington di New Zealand gitu. Itu waktu itu masih berpikir, it's easy. Tinggal bikin proposal, tinggal masukin gitu kan. Tapi ternyata enggak, karena PhD itu kayak, makanya Mbak Previ kalau mau sekolah harus dari setahun sebelumnya udah at least ya, udah nyebar-nyebar proposal. Jadi ya udah akhirnya kayak coba daftar sana, daftar sini. Terutama kalau PhD kan supervisor. Jadi coba email supervisor A, supervisor B gitu. Dan ya beragam penolakan. Mungkin kalau dikumpulin lebih banyak email penolakannya ya ketimbang email penerimaannya gitu. Terus akhirnya dapat LOA pertama itu setelahku mencoba ke Australia. Kenapa ke Australia? Karena New Zealand-nya udah nggak mungkin. Karena waktu itu tiba-tiba beasiswanya New Zealand itu menghapus priority program untuk bidang. Percuma mau dicoba juga gitu kan. Padahal udah ke Jakarta, datang ke acaranya mereka, tetap mereka jawabannya kayak nggak ada programmu gitu. Jadi ya udah akhirnya pindah ke Australia, ada Australia Awards di sana, jadi nyari yang ada peluang beasiswanya, dapat LOA pertama dari University of Newcastle, terus nggak lolos AAS tahun 2020, terus kemudian karena pandemi, jadi LPDP nggak buka waktu itu, terus akhirnya coba beasiswa lain, stipendium Hungarikum, udah dapat LOE juga dari situ, tapi nggak lolos beasiswanya karena beasiswanya yang pertama ngecek itu Dikti, jadi Dikti dulu baru Hungaria dan Diktinya udah nggak lolos duluan. Terus akhirnya give up, coba lagi ke AAS,
2021 nggak keterima lagi, jadi udah 3 kali ya nggak keterima beasiswa. Terus akhirnya ada beasiswa BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Itu beasiswa baru yang sekarang aku pakai ya. Dia kerjasama antara Kemendikbud Ristek, sekarang apa sih namanya? Kemendikbud ya. Kemudian tulis lagi Ya, Kemendikbud dengan LPDP. Jadi yang menyelenggarakan itu Kemendikbud Ristek, cuma pengelola dananya LPDP. Jadi semua rincian dananya persis kayak LPDP. Jadi kan satu sisi tenang ya, maksudnya, oh kalau mungkin Tuhan memang nggak bolehin ke stipendium Hungarikum karena mereka kayak uang akomodasi itu cuma berapa persen, terus nggak ada uang visa, nggak ada uang tiket, apa segala macam. Nah, mungkin tahu kemampuan hambanya, dikasih yang full, ambil BPI. Itu pun nggak mudah, karena BPI ini buka cuma 1 bulan sebelum tutup, dan harus sudah ada LOA unconditional. Itu kan kayak, wah. Gitu. Cuman karena aku sudah mencari kampus dari 2 tahun sebelumnya, berarti ya, dari 2019, jadi di tahun 2021 itu aku IELTS masih punya, rekomendasi letter masih punya, kayak gitu. Cuma tinggal LOE-nya nih, karena list kampusnya beda sama LOE yang aku punya. Akhirnya minta ke kampus S2 aku dulu di Queen's University of Belfast. Mereka sebenarnya kasih LOE, tapi telat. Jadi aku udah terlanjur tutup pengumuman beasiswa, baru mereka turun. Akhirnya waktu itu karena nunggunya kelamaan, mencoba apply ke University of Essex ini, dan mereka jalurnya nggak lewat supervisor, tapi lewat kampus langsung. Ya, alhamdulillahnya setelah email kampus, terus kampus ngasih tahu ini supervisormu, supervisornya email aku, di hari itu juga supervisornya tanya kayak, kamu mau interview sekarang? Gitu. Enggak. Dia tanyanya bisa interview kapan? Aku bilang, secepatnya karena seminggu lagi tutup. Waktu itu beasiswanya. Itu kan horor ya, kayak seminggu lagi. Terus dia jawabannya, oh gitu, ya sudah saya suka sama proposalmu, kalau kamu mau kita interview sekarang juga. Oh, langsung mengiyakan, interview detik-detik itu juga. Terus akhirnya sama supervisor cocok, dia merasa oke, tapi masih harus ada yang direvisi dan lain-lain. Terus ditawari program integrated itu, karena itu program baru mereka. Terus kemudian oke, 1 jam setelah telepon ditutup, Zoom ditutup, LOE-nya datang. Celing. Terus udah, jadi kayak hidupku berubah. Setelah itu langsung ke pimpinan perguruan tinggi, minta surat apa segala macam, dan alhamdulillah bisa submit beasiswa dan berangkat. Wow, ternyata loh Degiri ini udah menjalani proses bertahun-tahun ya. Kalau sekarang kita lihat dia senang-senang aja, senyum, happy, tapi kita nggak tahu air matanya selama. Jadi masih stres kok. Oh ini masih. Iya. Artinya nggak sia-sia sih yang dijalani selama 2 tahun mencari itu ya, karena secara nggak langsung kayak nyicil dokumen, nyicil syarat-syarat, kemudian yang jelas adalah menyicil mentalnya juga. Mentalnya lebih kuat gitu ya. Luar biasa banget nih ceritanya. Artinya padahal aku lihat Degirin tuh kan kebetulan dia dosen bahasa asing ya, di bahasa Inggris. Artinya untuk sekolah di luar negeri itu kita udah struggle sama bahasanya tentu saja, struggle juga di kontennya disertasi, struggle sama culture shock-nya. Nah, sebetulnya Degiri ini kan sudah menghilangkan satu permasalahan bahasa, ya kan? Tapi ternyata juga tidak mudah gitu ya kan? Ketika menjalani proses itu. Nah, kalau bolehlah kita mengulik luka lama dikit, nggak apa-apa ya, Dek ya. Penolakan-penolakan itu akhirnya sekarang Degiri bisa menemukan nggak kira-kira tuh poinnya di mana sih? Penolakan-penolakan yang terjadi biar kita juga bisa belajar dan persiapkan juga. Sebenarnya menurutku, aku selalu bilang ya kalau pas teman-teman tanya gitu, kayak aku capek ditolak sana sini gitu. Cuman menurutku kayak itu latihan, kalau jadi kayak one step untuk siap PhD menurutku justru kalau kita sudah mengalami benturan-benturan itu duluan, kan nanti ketika masuk kuliah PhD-nya itu lebih lebih kuat mentalku gitu. Karena ketika doing PhD, satu kita kan bertumpu sama diri kita sendiri ya. Kayak
kamu akan hidup dengan satu topik research yang dalam waktu yang lama. Bosan iya, capek iya, terus lihat tetangga lebih hijau, temanku lebih cepat progresnya, aku masih begini-begini aja, dan lain-lain. Jadi itu kalau kita sudah biasa ketika berjuang cari beasiswa, berjuang cari supervisor, itu udah digempur gitu ibaratnya. Jadi ketika melakukan ini udah kayak, oh, aku percayalah sama diriku sendiri, dulu aku bisa kok, dulu pernah ditolak, bisa gitu. Jadi lebih tangguh kali ya, aku merasanya sih begitu Iya. gitu. Kayak pernah nih gitu. Ya Kayak pernah pernah nih. nih dijawab kayaknya pernah begini gitu ya. Jadi tadi Hmm. kemungkinan penolakan itu bisa jadi karena memang tiba-tiba penyedia beasiswanya mencabut salah satu kriteria gitu kali ya. Bisa Ya. pernah Dek Giring ngalamin itu. Terus juga mungkin Nah, ada di penolakan yang lain tentang syaratnya mungkin. Syarat-syaratnya ada yang pernah. pernah, Ya. ada yang proposalnya nggak cocok juga bisa jadi ya. Hmm. Ada yang Sebenarnya sorry. bisa nih. Sebenarnya supervisor PhD ini tuh nanti banyak banget Kak faktornya. Kayak misal dia mungkin cocok sama kita, tapi sudah penuh mahasiswanya, Ah, sih, ya, nggak bisa. nggak bisa. Atau dia waktu itu ada satu supervisor yang di Hungaria, sudah video callan berkali-kali, sudah revisi proposalku, tiba-tiba dia diangkat jadi head of department atau head of apa. Nggak sanggup, karena mungkin kalau beban kerjanya lebih ya, akhirnya dioper ke temennya, atau sorry, jadi nggak bisa, gitu. Jadi banyak faktor yang di luar Yes, di luar dari kita teknis nggak ya. tahu. Ya, Ya, jadi ya, ya. akhirnya menumbuhkan, tapi enaknya adalah rata-rata mereka kasih masukan, kayak kurang ini atau kurang apa. Itu menurutku proposalku jadi diterima di Perfect Essex dengan ya. cepat, karena ada Ya, penolakan karena duluan, jadi di asistensi banyak banyak supervisor, banget. banyak calon supervisor ya, nanti dapat insight Iya. banyak. Ya, kita ambil hikmahnya di situ ya, dia ya. Mungkin Mm-mm. pedih, pedes, sempat dimotivasi juga pada masa-masa penolakan, atau udah di atas angin tiba-tiba jatuh, itu kan juga menyakitkan. Cuma akhirnya menjadi happy ending sekarang, insya Allah. Di University of Essex, karena aku suka geli ya kalau lihat, geli sama miris sih. Aku tuh ngelihat teman-temanku tuh ada di Girin, ada Nela yang saat ini sedang PhD di Inggris semua ya. Artinya mereka secara tadi aku bilang ada permasalahan bahasa, itu mereka tuh udah melewati itu, artinya sudah bukan masalah besar karena mereka dulu S2-nya juga di Oh Inggris. iya. Ya, Iya. ya Betul, kan betul. dulu di Belfast, di Girin. Kalau Nela di mana ya? Birmingham Birmingham, dulunya. artinya oke. Tapi mereka tuh kalau posting tuh suka kayak tanda kutip mengeluhkan disertasi. Terus aku nanti gimana gitu ya? Malah bukan semangat, jadi demotivasi karena urusan bahasa aja aku masih struggle gitu. Tapi oke lah, kita belajar. Benar kata digirin, harus dipersiapkan ya. Kita punya planning apa, tidak ada yang instan, harus ada persiapan yang matang ya. Oke. Terus kenapa kita membahas ini? Jadi tidak akan terasa sulit ketika kita punya cuan ya, deh, untuk membiayai PhD kita Betul. ya. Karena kita sebenarnya dari tadi lari ke sana, lari ke sini. Nyari-nyari itu apa yang dicari? Scholarship-nya, ya, Scholarship-nya. pembiayaannya, beasiswanya. Nah, mungkin De Girin bisa cerita dari sekian banyak pengalaman mencari scholarship, bisa jelasin nggak beberapa karakteristik scholarship? Nah, Mbak Previ itu benar. Jadi, mencari supervisor itu lebih mudah dari mencari scholarship. Scholarship itu adalah, itu poin terberat dari cari. Maksudnya untuk Jadi, PhD 4 tahun, itu nggak murah ya. 3 tahun, 4 tahun nggak murah. Terus kalau teman-teman mungkin nanti tahu, sebagai bayangan aja, misalkan mau ke UK, visa itu asuransinya aja satu kepala 50 sekian juta, ibaratnya gitu ya. Jadi belum dengan, jadi kan nggak mungkin tanpa scholarship kalau mau ke luar negeri. Nah, kriteria beasiswa yang sebenarnya kalau memetakan kriteria beasiswa PhD itu rata-rata sama sih. Maksudnya satu, peluangnya tinggi untuk apalagi dosen ya, terutama biasanya kalau S3. Itu
sebenarnya peluangnya tinggi. Terus syaratnya tuh kembar-kembar, mirip-mirip. Jadi kalau udah pernah apply satu, insya Allah apply lain ya inilah. Jadi yang biasanya pasti ada tuh ya general, kayak misalkan ijazah, rekomendasi. Jadi kalau bisa nyicil rekomendasi ke apa namanya mantan supervisor, pimpinan sekarang kerja gitu, itu akan sangat beneficial untuk daftar ke tempat-tempat ini. Nah, saranku jangan dikasih untuk mendaftar di kampus gitu. Jadi general aja biar bisa dipakai di mana-mana. Jadi bisa request gitu ya nanti. Oke, catat ya. Catat. Catat satu. Oke. Itu penting ya biar nggak minta-minta. Terus habis itu rata-rata sama kok, pokoknya ijazah. Yang gitu-gitu lah dokumen-dokumen pribadi yang kayak ijazah, paspor apa segala macam. Nggak paspor juga sih, ya identitas diri, terus ijazah, terus transkrip, terus tadi apa? Recommendation letter, proposal itu pasti PhD proposal. Jadi kalau apa yang bisa dicicil pertama yang tidak melibatkan orang lain ya PhD proposal jelas. Terus biasanya sama ini apa sih statement letter kayak cover letter, motivation letter, sebutlah itu surat-surat lamaran itu ya. Itu udah syaratnya biasanya itu doang. CV Tapi ya enggak sih. Bahkan CV itu enggak. Tapi untuk beasiswa tertentu biasanya syaratnya ada syarat tambahan. Ini sunnah. Tadi wajib ya, ini sunnah ya. Contohnya essay. Kayak Australia Awards, kayak stipendium Hungaricum, LPDP, itu mereka punya essay. Essay-nya tergantung request mereka ya. Terus kadang ada seleksi tambahan, kayak semisal kalau di LPDP mungkin ada CAT sekarang. Terus ada yang minta, aku lupa beasiswanya siapa dia, dia minta portfolio, jadi semacam kayak Mbak Pravi tadi bilang, kayak CV kita versi portfolio kita udah ngapain aja, dan lain-lain. Gitu, tapi tambahannya itu aja sebetulnya. Sisanya sama, intinya proposal. Jadi kalau untuk mencari penyedia scholarship-nya, kalau secara dokumen kurang lebih sama ya, Dek ya? Sama. Domain wajibnya ya. Yang membedakan nanti mungkin ya ada beberapa persyaratan tambahannya. Yang IELTS gitu kan ya? Sorry, lupa ya, itu tadi ya termasuk dokumen yang paling ya, yang utama yang dipakai di mana-mana IELTS. Sama LOA. Nah, LOA ini kan ada yang boleh conditional, ada yang harus unconditional. Tapi sekarang sebetulnya kayak beasiswa LPDP itu mereka boleh tidak pakai LOA, tapi dalam jangka waktu tertentu harus dapat gitu. Jadi tergantung jenis beasiswanya sih kalau LOA. Cuma tadi benar proficiency test kayak tes bahasa kayak IELTS, proposal. Jadi kalau yang bisa dicicil ya proposal sama. Oke, yang bisa kita kontrol ya, artinya dokumen itu kan tidak melibatkan pihak eksternal. Dalam arti gini, kita masih bisa upayakan sendiri gitu. Betul. Ya, kecuali kalau udah kaitannya dengan mungkin mencari LOA, mencari supervisor kan kita harus. Nah, Dek, terus tipsnya untuk mencari scholarship tuh gimana? Apakah kita fokus pada satu scholarship dulu sampai kita dapat hasilnya atau gimana kalau menurut Dek Giring? Kalau pokoknya kunci utamanya adalah googling, kayak kita harus mau nggak mau tuh rajin cari informasi karena kayak beasiswa aku kan aku tahun pertama. Jadi nggak bisa mengandalkan beasiswa ada ini. Jadi harus rajin-rajin cari informasi karena mungkin ada beasiswa baru, mungkin ada beasiswa yang waktu pendaftarannya berubah gitu ya. Jadi kayak harus rajin-rajin googling gitu loh. Dan ketika sudah googling ada tanggal-tanggalnya, pemetaan aja. Jadi kira-kira bulan ini yang buka ini, kira-kira bulan ini. Jadi bisa apply bareng gitu. Walaupun ada beasiswa yang menanyakan apakah kamu apply juga untuk beasiswa yang lain. Iya. Itu menyiasatinya gimana? Kan kadang ada yang gengsinya tinggi ya, nggak mau diduakan dengan kita nyeret gitu kan di tempat lain atau dan lain sebagainya. Wajar sih, tapi gimana tuh kalau menurut Dek Giring kalau ada case seperti itu? Sejujurnya aku pernah mengalami yang AS 2021 itu dia tanya apakah kamu apply beasiswa lain, dan kemudian aku kebalik, beasiswa sekarang BPI ini menanyakan apakah kamu apply beasiswa lain dalam posisi aku sudah terlanjur apply AAS ya kan. Apa yang aku lakukan waktu itu
sebetulnya belum submit sih, tapi udah siap semua dan itu ngerjainnya kan lama ya. Tapi kemudian ya sudah aku berpikir oke, mungkin ini memang harus dipilih, nggak bisa diduakan. Jadi akhirnya memilih mana yang lebih potensial, mana yang lebih visible gitu ya. Akhirnya yang AS aku drop, kayak nggak jadi. Jadi kayak cancel submission tuh bisa, tapi masih dapat surat penolakan tuh, masih dapat surat nggak diterima. Jadi nggak tahu. Oke. Tapi cukup gambling juga ya, ketika kamu meng-cancel salah satu pengajuan kamu gitu, apakah kita akan tergaransi diterima di yang lain kan juga masih ini Cuman ya. ada pengalaman ini karena pengalaman beberapa temen yang akhirnya memilih untuk tidak milih salah satu, nggak bisa juga endingnya mereka rata-rata nggak diterima. Dua-duanya. Iya, jadi kayak ngeri juga ya gitu. Apalagi kalau dikti ya, maksudnya yang punya data kita dari pemerintah kita. Kalau mungkin dua pemerintah yang berbeda, negara A negara B mungkin masih ya udahlah. Tapi karena negara kita sendiri, datanya tahu ya, artinya bisa dilacak gitu ya. Ya, betul. Oke, menarik. Ini kan yang yang digiring cari itu kan beasiswa yang tersentral informasinya di dalam negeri. Maksudnya, berarti sempat juga mencari beasiswa yang ini penyedianya tuh negara lain. Misalnya kayak Ratih, teman kita Ratih, dia kan mendapat beasiswanya itu kan dari pemerintahan Brunei. Ya, nah sempat. Itu gimana? Ada perbedaan nggak? Ada. Wah. Tapi kebetulan kenapa aku tidak pernah kemudian apply kan kayak AS, kayak apa tuh namanya tadi New Zealand Scholarship, terus kayak stipendium itu kan beasiswa dari luar tapi base-nya di sini ya, yang maksudnya panitia tesnya dari negara masing-masing gitu ya. Kenapa nggak pernah coba beasiswa dari negara sana asal gitu? Karena rata-rata bidang keilmuanku nggak masuk. Maksudnya kalau Mbak Previ atau mungkin teman-teman yang jurusannya lebih kayak ekonomi, science, health yang lebih general. Ya, mungkin banyak peluangnya. Kalau aku tuh memang tidak. Tapi apakah sempat mempelajari? Ya. Memang rata-rata syaratnya lebih enak karena kan syarat terribet itu ada pada administrasi. Oh, Indonesia menang sekali kalau soal ribetan administrasi. Jangan sampai skip syarat administrasi kalau beasiswanya pemerintah Indonesia pokoknya. Jadi kayak lebih enak sebetulnya. Cuman memang bedanya mungkin secara kalau aku pernah melihat sekilas beasiswa Brunei itu yang Mbak Ratih itu ada syarat-syarat yang kita harus baca berkali-kali, kayak misal IPK-nya kan kalau mereka kayak tertransfer gimana sih jelasnya? Iya, dikonversi. Itu kan kayak sedikit butuh mikir dua kali gimana gitu ya. Iya. Terus ya jadi beberapa hal kayak gitu sih. Cuman sebenarnya nggak ribet. Tapi ya itu. Dan nominalnya biasanya bukan nominal ya, tapi peluangnya biasanya lebih kecil karena kan dibatasi sama sana. Nggak yang kayak PDP atau beasiswa aku tidak berkuota, yang penting lengkap berangkat gitu kan. Kalau beasiswa dari pemerintah sana kan biasanya ya ada kuotanya kecil ya. Oke, menarik juga nih ya. Aku mau tanya juga nih kaitannya dengan cuan, karena bagaimanapun ya selain dibiayai secara biaya sekolahnya kan juga ada biaya hidupnya ya Dek ya. Dari sekian banyak yang dipelajari sama dikirim, yang bisa mengcover biaya hidup agak longgar napasnya, itu yang mana? Kalau beasiswa pemerintah sana dari luar nggak terlalu tahu ya, karena nggak sempat mencoba. Tapi beasiswaku itu karena sama seperti LPDP persis, teman-teman mungkin udah familiar ya, Mbak Previ juga ya. Itu mereka mengcover semua, termasuk nanti tunjangan anak dan suami Anda. Tapi di tahun kedua ya, jadi tahun pertama nggak dibayarin, tahun kedua baru dibayarin. Baiknya mungkin aku mencari yang bisa dibayarin ya, kan nggak rugi. Iya. Harusnya bawa ya. Bawa. Jadi itu. Terus beasiswa kayak pernah dengar pasti ya kayak Fulbright di US, ya Australia Award. Rata-rata yang namanya udah sering dengar, kita udah familiar itu rata-rata
full. Full Maksudnya coverage. semua aman, nyaman, tenang gitu rata-rata. Tapi kayak tadi Hmm. misalkan stipendium Hungarikum itu yang dari pemerintah Hungaria, ya tadi kayak ada part-part yang nggak dibayarin kayak visa. Terus karena mereka menyediakan asrama, jadi biaya akomodasinya sedikit, living cost-nya dikit, gitu-gitu Oke, deh. jadi ada yang dalam bentuk memang fresh money, ada yang dalam bentuk fasilitas kali gitu ya, Dek ya. Bisa bisa dalam beberapa pilihan. Jadi teman-teman kalau nantinya akhirnya mulai mempelajari berbagai macam scholarship ya juga dipelajari breakdown ini ya apa fasilitasnya. Karena beda negara juga beda living cost-nya pastinya. Ya. Ya. Terutama yang kalau kayak Mbak Previ ya, misalkan mau bawa keluarga itu harus benar-benar dilihat apakah beasiswa itu mengcover Yes. ini apa sih biaya keluargamu hidup ini. keluarga karena di sana Iya. kan juga sekolah. Bisa jadi dengan memang si beasiswa itu bisa mengcover pendidikan atau biaya pendidikan atau cari negara yang ada ya yang memberikan free pendidikan kayak di Australia kalau nggak salah itu ke sana itu anak-anaknya boleh bebas sekolah free. Ya, sini juga kok, kamu kesini aja. Oke. Juga. IELTS-ku berapa ya bandnya ya? Setengah mati gue. Oke, nah jadi benar-benar dipelajari juga ya, nggak sekedar scholarship untuk bisa berangkat, tapi di sana juga hidupnya gimana. Jangan sampai fokus kita yang tadi yang mau sekolah, jadi cari duit di sana karena untuk menambah-nambah ke apa namanya kebutuhan gitu. Betul ya, Dek ya? Ya. Nah, mau nanya lagi. Ada yang pernah aku dengar ada suatu pendapat bahwa PhD itu nggak seindah yang kalian lihat gitu ya. Karena seperti wah keren banget nih S3 di mana. Tapi yang jalaninya justru mulut siapa itu? Mulut siapa itu? Ya, kalau untuk Dek Giring sendiri apa sih suka dukanya jadi awardee atau yang sedang menjalani S3 berbeasiswa? Jadi apa ya, mungkin PhD itu memang makanya tadi ya orang kayak lihatnya wah kayaknya seru nih, apalagi sampai luar negeri ya. Nah, apalagi kan kayak aku kalau teman-teman punya sosmedku kayak update-nya happy aja gitu ya. Iya. Cuman enggak sih, kayak kalau dihitung berapa kali aku menangis itu kayak udah nggak kehitung. Jadi menangisnya tuh menangis macam-macam nih. Ada menangis karena sampai di fase yang aku nggak bisa ngerjain ini apa kayak gitu, sampai yang kayak gitu. Karena mau nanya ke siapa? Maksudnya memang kita bertumbuhnya sama diri kita sendiri kan. Supervisor ya ada, cuman kan at the end of the day kayak yang harus ngerjain ya kamu gitu. Jadi nangis gitu bisanya. Tapi ada juga momen yang nangisnya terharu ketika akhirnya yang hasil yang keluar tuh sudah bagus dan dinyatakan ini pokoknya sekedar pujian wah bagus gitu tuh udah yang gitu kayak terharu bisa ngelewatin itu. Jadi nangisnya macam-macam. Nah tantangannya sebetulnya kalau menurutku pribadi PhD itu kalau nanti teman-teman menjalani, Mbak Previ menjalani S2 gini, S1 kita kan ya kita sibuk bermain gitu ya. Ya udahlah, sekolah aja. S2 itu kan sebetulnya menurutku S2 itu sekolah paling enak gitu karena ya waktunya cukup longgar, terus ya pokoknya terasa ringan aja gitu ya. Nah, jarak S2 ke S3 ini gap-nya kayak rasanya tuh loh gitu. Kayak loh kok jauh gitu. Karena mereka ekspektasinya tuh kita sudah paham teori yang mau kita ambil. Mereka sudah berekspektasi kita tuh paham research sampai ke akar-akarnya, apalagi ketika di negara lain standarnya kan beda gitu kan. Kayak mereka mungkin berekspektasi kalau seorang PhD itu baca buku, baca teori, menguasai itu sudah jauh, padahal kan enggak juga. Nah, mungkin ekspektasi supervisor ini yang kadang ketika mulai membuat kita shock, kayak, loh, kok aku kayak nggak tahu apa-apa ya ternyata. Diajak ngomong ini nggak nyambung, diajak ngomong itu nggak nyambung, gitu kan. Jadi itu yang mungkin jadi burden utama. Terus yang kedua masalah mental sih Mbak, kayak maksudnya dalam posisi kita jauh dari rumah, aku apalagi dalam sendirian gitu ya. Terus kemudian aku dan temanku PhD yang lain tuh topiknya beda.
bahkan aku nggak ada yang sebidang, jadi kayak nggak sempet tanya, kayak nggak punya teman, ngerasa sepi aja, nggak punya teman diskusi, tapi mau main keluar juga ini harus selesai gitu. Jadi masalah mental aja, mungkin belum settle dan lain-lain. Di situ sih poinnya. Jadi stresnya karena kita sendiri sebenarnya, kayak manage waktu masih susah. Supervisorku tipe yang ngasih deadline juga, terus kadang nggak bisa memenuhi deadline itu tepat waktu, atau bisa tapi harus sampai nggak tidur dan apa segala macam. Nah itu yang mungkin bikin kita stres, kayak kita sendiri, kitanya Iya, sendiri. iya, iya. Dia terlalu biasanya nyaman, nggak ngapa-ngapain, Iya. apalagi kan habis kerja kan Mm. Ya, ya, kita melakukan sesuatu yang memang kita suka, kita biasa, ya kayak daily ritmenya rutin, gitu. ritmenya gitu. Tiba-tiba, ha. Biasanya kita menuntut orang, sekarang kita dituntut. Nah itu yang bikin Iya, iya. stres Oke. tuh di situ sebenarnya. Kita sendiri aja, mental kita sendiri. Oke, berarti internal ya. Internal. Ya Oke, semoga oke. tidak ada faktor-faktor eksternal ya, karena Jangan, internalnya aja betul. udah bikin error. Makanya tadi scholarship tuh jadi salah satu yang penting, karena ketika kita udah punya burden pikiran sendiri dari pekerjaan ini, ditambah mikir uang kurang, wah nggak kebayangin aku. Iya, iya. Jangan. Satu sisi scholarship itu membantu dan juga jadi semacam pengingat bahwa ini harus lunas. Artinya kalau kita tidak bisa menyelesaikan ini, kita harus balikin uangnya, ya kan, Dek? Iya. Iya, Daripada itu jadi, begitu, iya, jadi pecutnya ya. Jadi tuh. semestinya untuk kita, ayo bangun, kita bisa ya. Allah udah kasih kesempatan, artinya ya Allah yakin kita mampu. Nah, Dek, kita balik lagi ya ke masalah bahan kita untuk riset. Kalau Dek Gini sendiri prefer bahwa riset itu kamu yang tentukan atau riset given dari supervisor? Ada memang ya PhD yang tipenya open vacancy, biasanya kayak seorang supervisor punya riset, dibuka lowongan untuk PhD, bantu gitu. Kalau aku pribadi memilih untuk aku pernah iseng daftar itu di Sweden, I think. Isengmu agak Cuman berisiko ya. ya aku suka apply kemana-mana, aku pernah apply ke Jerman, ke Swedia, ke semua negara. Cuma memang waktu itu nggak keterima juga sih. Cuman sejujurnya aku lebih memilih yang aku sendiri memilih topiknya. Kembali lagi karena ini ya, mungkin tadi menambah masalah stres apa yang membuat kita, kan kadang komunikasi kita ke supervisor pun nggak selalu mulus kan. Ya. Supervisornya dari negara ya, dengan culture yang lain, cara ngomongnya langsung. Aku tipenya nggak bisa di gas ya. Halus lembut. Terus tiba-tiba supervisor ngomong, it's a crap, kayak lu gitu, tulisanmu kayak it doesn't make any sense. Itu kan hurting me so much, kayak bikin stres, bikin nangis gitu. Nah, dengan research ini bertumpu pada supervisor, mungkin beratnya akan itu ya, kita kan ngikutin supervisor, progresnya sampai mana, ada deadline khusus karena ini research-nya supervisornya, terus cara-caranya kita nggak bisa explore sendiri, jadi mungkin aku tidak memilih karena bayanganku seperti itu. Aku nggak tahu benar atau nggak seperti itu ya, jadi bayanganku akan seperti itu. Jadi managing communication sudah berat, ditambah dengan ini tuh research-nya punya orang lain, bukan punyamu. Jadi tanggung jawabmu lebih besar. Makanya aku memilih untuk research tuh aku yang pilih, dan kebetulan supervisorku selalu bilang, waktu itu pertama kali aku ngajuin proposal, dia bilang masih ada waktu, kalau mau merubah, aku mau kamu benar-benar melakukan sesuatu yang kamu suka, kamu nggak akan bosen, kamu tahu literaturnya ada di mana, kamu tahu kamu harus apa, pokoknya harus sampai benar-benar merasa research ini tuh belongs to you dan bikin kamu nyaman. Dan bener, proposal aku yang buat daftar tuh nggak kepake, udah ganti nih. Udah ganti. Jauh. Di perjalanan akhirnya bisa ganti. Tapi artinya kita mengkontrol apa yang kita riset ya. Plus minus sih. Kalau misalnya given dari si supervisor, dia yang akan mungkin mendirect kita. Mungkin betul, enaknya di situ. Mengkondak kita, cuma kita nggak bisa, kita harus belajar dari nol lagi. Satu, kita mungkin clueless juga. Terus kontrol timeline-nya tergantung beliau. Mungkin di tengah-tengah jalan, kalau kita rajin, dia jadi nambah lagi tuh. Jadi lebih demanding ke kita. Tapi mungkin tergantung orangnya ya, Mbak. Maksudnya Iya kalau
ada tipe orang yang lebih suka ketika kerjaan itu sudah jelas, oh kamu harus ini, harus ini, harus Nah, ini. Jadi nggak ada kayak aku yang bengong terus aku harus apa, kan nggak begitu gitu kan. Kayak udah jelas kamu harus begini, harus begini. Nggak usah mikir bikin proposal, nggak usah mikir ganti gitu kan. Tapi ada juga mungkin tipe kalian kayak aku yang nggak bisa kena pressure. Jadi ketika pressure-nya terlalu tinggi, stres gitu kan. Makanya memilih untuk aku yang mengontrol ini, bukan jadi orang lain. betul, plus minus ya. Jadi dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan, tergantung kita nyamannya di mana. Ya, karena bagaimanapun ya betul sekali PhD tidak seindah itu. Mungkin bahagianya pas teman pertama-tama aja menginjakkan tempat yang kita suka, misalnya akhirnya kembali ke UK ya, Degirin tuh oke, tapi besoknya bangun-bangun sudah dihadapkan pada dunia nyata, deadline ya. Mungkin sukanya terutama adalah karena kita kalau di luar negeri jujur ini lebih fokus sih, karena meninggalkan banyak hal yang jadi kayak aku bener-bener sekarang menjalani beda sih. Zaman S2 dulu kayak masih bener-bener kalau ada jeda tuh main, pokoknya explore. Entah karena aku sudah pernah di negara ini, entah karena pandemi atau karena akunya sudah beban hidup lain. Sekarang kalau ada waktu jeda ya aku mencoba untuk diriku sendiri, jadi kayak jalan sendiri, main sama teman-teman main, cuman sekedar main yang duduk ngobrol, jalan-jalan paling sesekali lah. Aku kan kayak dalam 3 bulan ini baru ke London, cuman kayak baru jalan-jalan sekali kan lihat alderannya. Sisanya kayak lebih pengen healing ala-ala ya. Capek, iya. Capek, iya. Faktor U juga kali. Iya, itu ya. Ya, dan benar kata Degirin, ada sangat perbedaan yang cukup signifikan dari S2 dan S3 sih ya, Dek ya. Ya, banget. Karena ya itu tadi ada suatu pressure, artinya orang tuh menganggap kita tuh udah mau S3 tuh berarti udah bisa menguasai hal yang kita mau ambil gitu. Padahal enggak. Oke, nah kadang khususnya aku jadi mungkin bisa jadi yang masukan buat yang lain juga. Kira-kira dari sekian yang tadi proses mencari scholarship atau bagaimana proses mau menuju S3 tuh kadang bingung memulainya deh. First step-nya tuh apa ya? Kayak aku sih juga masih clueless. Sekarang aku lagi belajar bahasa ya. Artinya itu karena aku merasa itu hal yang paling jadi perjuanganku ya, bahasa. Terus ada tes IELTS kan. Di luar nanti akhirnya aku mungkin sekolah di dalam negeri misalnya, tapi nggak ada salahnya aku belajar ya kan, dan aku masih punya waktu. Nah, tapi aku masih clueless juga, kira-kira sebenarnya step-step yang harus mulai ditata itu apa deh? Sebenarnya antara misalkan mau tujuan, aku nggak ngerti ya kalau dalam negeri mungkin stepnya akan sedikit berbeda. Kalau keluar kan rata-rata sama, syaratnya adalah LOE dan beasiswa. Kan dua itu kan. Jadi daftar kampus dan daftar beasiswa. Sebetulnya dua hal ini bisa berjalan beriringan, maksudnya bisa diusahakan dan diupayakan bareng. Jadi setelah memetakan mau kemana apa, lihat syaratnya kan ada yang bersinggungan ya. Jadi kayak misal IELTS kan dipakai di dua-duanya, ya beasiswa, ya kampus, ya kan. Terus kemudian recommendation letter dipakai di dua-duanya, ya di kampus ya di beasiswa. Itu hal-hal yang bisa dimulai gitu. Jadi kita kayak Mbak Previ itu udah bener nih, step pertamanya ya harus punya tes IELTS, tes bahasa ini, karena mau nggak mau ketika mau coba nyebar ke beberapa orang, beberapa kampus, ya ditanya kan, kayak walaupun jujur kalau PhD kadang memang tidak minta Mbak, bahkan nggak nanya gitu. Tapi kan at the end scholarship-nya minta. Jadi mendingan di-prepare dari awal gitu. Karena aku pun pernah ada University of York, itu dosennya sudah klik sama aku, kita udah berkali-kali, dia sering visiting profesor ke Surabaya waktu itu, jadi kayak familiar sama Indonesia dan lain-lain. Tapi kemudian mentok ketika dia tanya IELTS-mu berapa, dan aku belum tes. Setelah itu pemikirannya aku rubah, oh salah nih langkahku kalau aku harus supervisor dulu, kemudian belum punya IELTS, karena at the end dia tanya bukan untuk supervisornya, tapi untuk syarat masuk ke requirement kampusnya, untuk ngeluarin LOE-nya. Jadi mungkin Bapak ini nggak apa-apa, tapi kampusnya minta.
Dan memang kalau lulusan UK kayak aku, ada beberapa kampus yang bahkan nggak minta IELTS lagi karena kamu punya ijazah dari UK gitu. Tapi kan itu 1 dari 1.000 ya. Jadi tetap harus amannya sih ternyata langkahku waktu itu salah. Oh salah nih aku, berarti aku harus punya IELTS dulu. Akhirnya aku merubah jadi yaitu kayak Mbak Previ sekarang. Jadi nyiapin IELTS-nya dulu, dicicil. Terus apalagi syarat yang bisa dikumpulin. Jadi kayak udah mulai satu folder khusus PhD, aku punya folder khusus PhD. Nah itu dilengkapin pelan-pelan sambil kita belajar, kayak Mbak Previ kan udah belajar IELTS. Nah sambil belajar sebelum tes, sambil nyicil-nyicil syarat lain. Jadi ketika IELTS keluar, hasilnya sudah pas, udah tinggal jalan aja. Menurutku sih begitu. Betul, karena kita nggak pernah tahu ya scholarship itu bukannya kapan. Ya, apalagi pandemi itu kayak nggak bisa random diprediksi. abis. Ya, karena mereka juga melihat situasi juga. Artinya persiapan itu wajib ya, karena kita nggak pernah tahu kesempatannya datangnya kapan. Gitu. Betul. Dan kayak IELTS kan kemarin sempat tiba-tiba nggak bisa paper based, tiba-tiba mereka punya versi online. Itu kan baru kan, karena emang random kemarin tuh karena pandemi ya. Oke, jadi tadi Giring bilang kita bisa mulai dengan karena kita mau mengejar scholarship juga ya. Artinya untuk urusan scholarship-nya kita tentu dokumennya ya. Paralel dengan kita menyiapkan kontennya mungkin. Ya, konten yang mau mungkin jangan dikesampingkan, kita terlalu fokus pada mencari scholarship tapi proposal atau yang mencari supervisornya juga berantakan gitu ya. Iya, dua-duanya jalan bareng. Dua-duanya jalan bareng. Sekarang dia Giring ambil apa? Sebetulnya ini aku nyebrang ya. Jadi dulu S1 S2 aku kan pendidikan bahasa Inggris, teaching English kan. Itu karena di vokasi aku ingin, ya sebenarnya teaching itu masih turunannya sih, cuman kayak mencoba bergeser. Sekarang aku ambil PhD in Applied Linguistics. Jadi linguistik terapan itu hal yang baru, makanya aku stres. Iya, stres ya. Dia menggali lubangnya sendiri. Lubang sendiri, tepat sekali. Oke, yang terakhir nih Dek, kira-kira mungkin ada hal penting yang kadang orang nggak ngeh gitu dalam proses berjuang menjadi sekolah ya, dalam proses sekolah S3, apalagi pejuang-pejuang scholarship, kira-kira apa nih? Pokoknya kayak menurutku jangan merasa kalau cari scholarship susah, kalau cari supervisor susah, itu the end of everything. Kayak enggak, itu tuh ujian pertama tuh di situ. Kalau bisa lolos itu sampai dapat, insya Allah PhD-nya juga jalannya bisa. Karena ketika burden-nya PhD itu nanti akan lebih berat gitu, akan lebih menentukan hidup dan mati ya kan. Jadi jangan gampang give up. Ibaratnya kayak ya udah anggap aja ini latihan mental, latihan apa sih itu. Dan menurutku aku selalu bilang ke orang-orang, kalau kan banyak ya yang suka nanya tipsnya apa, Kak, ini gimana. Aku selalu bilang kalau mau keterima ya syarat utamanya itu daftar. Kalau nggak daftar, keterima ya kan. Jadi urusan lolos nggak lolos ya pokoknya asal udah merasa dokumen lengkap, udah usaha yang terbaik, apply aja, ditolak ya nggak apa-apa. Gagal ya nangis aja, nanti juga ini berhenti sendiri ya kan. Jadi maksudnya pokoknya coba terus jangan males cari informasi. Kayak nggak bisa kita ngandalin orang lain buat ngasih tahu, ini buka loh, nggak bisa. Kayak ya udah, kalau misalkan scrolling sosmed sekalian aja. Jadi aku dulu setiap hari scrolling sosmed itu sudah sepaket sama scrolling Google cari scholarship. Makanya aku udah hafal semua. Kalau disuruh sebutkan 5 beasiswa dari negara asal tuh aku bisa, ibaratnya gitu. Saking udah daily routine ya dia. Iya, jadi be familiar with that, kayak apa ya? Bener-bener kalau mau cari itu ya 100%, carinya beneran, usahanya beneran, ditolak ya coba lagi, pokoknya kayak harus tahan banting, karena itu ujian pertama menurutku. Iya, betul. Karena benar, begitu kita cuma mengkhawatirkan, aduh nanti nggak keterima, ya nggak akan keterima. Artinya kita nggak pernah tahu kalau kita nggak daftar. Daftar kan bilangnya cuma 2, keterima atau enggak, ya kan sama aja. Betul. Iya betul. Ngomong gampang ya, Bun. Tapi menarik banget ya, aku sedikit banyak ikut dalam walaupun silent
Artinya Iya. pengamat aja ya di Giring, tapi aku melihat dia segitu luar biasa berjuangnya untuk mendapatkan scholarship, luar biasa, dan akhirnya dia mendapatkan sekarang. Dan good luck ya Dek ya, Terima pasti kasih. kita nggak akan pulang ya sebelum 4 tahun lagi ya. Enggak doang, aku pulang insya Allah akhir tahun ini nanti. Masih lama Aku ya. setahun sekali insya Allah berusaha untuk pulang, nabung Oke, pulang. Takut nabung. keluarga aku lupa kalau ada aku. Keluarga sih nggak lupa, pasangan mungkin. Apaan tadi? Lamaan. Wow, ya oke, thank you banget ya Girin ya ngobrol-ngobrolnya nih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nih cukup banyak sih memberikan insight buat aku khususnya yang masih clueless banget bagaimana mencari scholarship khususnya ya, nggak mungkin aku biaya sendiri apalagi kemungkinan besar bawa anak-anak. Artinya ya memang harus diperjuangkan gitu, nggak ada yang datang aja tiba-tiba nawarin beasiswa tuh kayaknya nggak mungkin ya. Ya dong. Nggak dong, siapa Anda dong? Siapa Anda? Sekelas mau di Ayunda ada nyari ya, scholarship Iya loh, ya, Tasya Tasya. Kamila aja nyari ya, Iqbal Ramadan dia nyari, itu siapa Cibu? Nggak dikasih. Oke, sehat terus ya, dikirim ya. Makasih Selamat YouTube. beraktivitas, dan doakan aku juga bisa menyusulmu, tapi entah di negara mana, tapi menyusulmu S3 ya. Umur jalan terus, sis. Oh, ya, itu juga ya. Umur, kalau mau jadi scholarship ada batas umur. Jadi semangat. Karena jadi nambah lagi nggak apa ya? Nanti kamu yang edit lah ya. Aman. Itu juga salah satu yang mungkin bikin beban kita adalah karena rata-rata orang PhD ada di usia yang tanggungannya udah nggak easy. Maksudnya pertaruhan. Kayak misal udah punya keluarga, berarti pertaruhannya keluarga mau diapain nih? Dibawa atau enggak? Scholarship-nya menampung atau enggak? Misalkan belum berkeluarga juga PR ya kan? 4 tahun, lu mau nikah dulu atau mau sekolah dulu? Itu beban pribadi ya kan? Terus kemudian misalkan apa namanya Mbak? Umur. Masih ada beasiswa yang bisa tersedia enggak kalau kamu menunda-nunda atau kamu belum siap misalkan kayak gitu. Jadi pertaruhannya banyak karena kita udah di usia yang banyak problematika kehidupan ini dan umur terus berjalan. Iya, betul. Jadi setiap orang pasti memiliki ini ya kendala sendiri-sendiri. Kalau Giring nih karena lama di sana, pasangannya menunggu ya. Kalau aku lebih ke mungkin scholarship apa sih yang bisa mengcover usiaku yang mungkin sudah tidak muda lagi. Karena terakhir paling update itu ada perubahan usia. Dulu sempat 40 tahun, tapi sekarang kayak 38, tapi aku belum cek lagi sih. Jadi ya itu dia ya. Artinya benar-benar dicari. Dan tentu saja jangan dengar omongan orang lain ya, Dek ya. Artinya kembalikan ke diri. Kita mampunya di mana. Bukan berarti kita membatasi diri kita ya, tapi kita lebih mengukur. Betul. Mengukur diri, mampunya di mana. Karena balik lagi Giring bilang PhD is not easy. Ya, bukan sesuatu yang hanya untuk keren-kerenan aja. Sekolah di luar negeri, nanti gambar foto-foto wisuda. Proses menuju foto wisudanya itu berdarah-darah, menangis-nangis. Ya, cari yang nyaman, negaranya nyaman, negara nyaman, research-nya nyaman untuk Anda, culture-nya nyaman untuk keluarga, misalnya kalau keluarga. Ya, karena terlalu banyak hal yang mungkin nggak bisa disamakan satu dengan yang lain ya, pasti customize antara satu orang lain tuh kenyamanannya di mana, masalahnya apa aja, itu perlu dipikirkan ya Dek ya. Teman-teman, jadi mungkin aku iri melihat Giring di UK, tapi ketika aku balikan ke diriku, apakah aku mampu, satu, kapasitasku, kemudian bagaimana kondisi yang harus aku setting di sana kalau bawa keluarga, tentu keuangan juga. Jadi tidak bisa ya Dek ya kita samakan. Oh dia bisa, lihat kemampuan juga. Oke. Thank you so much. Selamat ke kampus ya. Sampai ketemu lagi. I miss you so much.
Aku tunggu kabar baiknya. Yang mana nih? Nyusul dong, yang S3-nya dong. Amin ya. Nanti aku pasti akan tanya-tanya sama kamu. Ya, pasti boleh. Oke, see you. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.